Assalamualaikum Buya. Assalamualaikum. Saya suami berusia 42 tahun dan istri saya 40 tahun. Kami dikaruniai 3 orang anak. Anak pertama perempuan berusia 14 tahun sekarang bersekolah di SMPIku Pusat. Anak kedua 11 tahun kelas 5 SD dan anak yang ketiga 4 tahun dengan kondisi Down syndrome. Saat ini istri sedang hamil 5 minggu dengan usia di atas 40 tahun dan riwayat Down syndrome pada kehamilan sebelumnya. Menurut dokter yang memeriksa kami, resiko kemungkinan untuk anak yang berikutnya terlahir dengan kondisi Down syndrome juga lebih tinggi. Mengingat usia kandungan yang masih kecil, dokter menganjurkan kepada kami untuk segera melakukan serangkaian tes oleh tim yang terdiri dari beberapa dokter dan ahli laborat, di mana hasil tes itu dijadikan acuan untuk tindakan medis selanjutnya. Jika hasil tes menunjukkan bahwa janin tersebut kondisinya kurang baik, maka tim tersebut akan merekomendasikan untuk menggugurkan kandungan tersebut, Buya. Saya sudah mendengar beberapa video terkait di akun medsos Al-Bahjah. Pertanyaannya, Buya, apakah saya harus mengikuti saran dokter untuk melakukan tes tersebut? Dan bagaimana saya dan istri harus bersikap jika tesnya tidak baik menurut medis? Saya bimbang, Buya. Saya butuh kemantapan hati untuk bertindak. Mohon jawabannya dan penjelasannya, Buya. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Dalam segala hal tanyakan kepada ahlinya. Untuk menentukan itu janin baik atau tidak baik bukan saya. Berarti harus dokter. Anda sudah benar, harus pergi ke dokter. Tapi untuk bertanya hukum, boleh tanya kepada kami, karena kami akan tanya kepada ulama. Kan begitu. Hanya karena Anda sebelum bertanya, saya sudah pernah baca, jadi saya tidak perlu tanya lagi. Akan saya jawab. Cuman masalah kewajiban pertama seperti itu, benar. Anda harus bertanya kepada ahlinya. Biarpun saya ngomong jangan, tapi kalau dokter mengatakan iya, sesuai dengan kapasitasnya sebagai seorang dokter yang dia, maka Anda perlu mendengar urusan medis. Baik. Yang pertama, Anda lakukan betul, petunjuk dokter tanyakan untuk mengetahui tentang keberadaan janin tersebut. Layak, tidak layak untuk berkembang dan seterusnya. Kalau sudah ketemu ahlinya dokter, bolehlah membuat perbandingan baru lagi. Karena itu adalah ijtihad juga dokter, sesuai dengan petunjuk. Melihat begini, diagnosanya begini, hasilnya begini, itu adalah ijtihad. Tapi dia dalam hal ini memang dokter yang perlu dipercaya, bukan saya. Bukan, jadi dokter. Dokter, setelah dokter mengatakan janin ini begini, gak layak untuk tumbuh dan seharusnya jangan ini, harus digugurkan dan sebagainya, baru tanya pengguguran, tanya kepada kita. Baik, kalau memang menanti menurut petunjuk dokter tidak baik janin itu untuk dibiarkan berlanjut, bukan kita batasi dengan satu jenis, bermacam-macam penyakit apapun, atau istilahnya ada janin musyawwah yang mungkin dengan model yang pokoknya nggak baik lah, maka selagi keputusan dokter ya, setelah keputusan dokter, jangan dilepas ini. Jangan menurut kiai fulan, ustadz fulan, bukan. Keputusan dokter baru Anda kepada ranah hukum. Kalau menurut keputusan dokter adalah janin itu tidak layak dikembangkan dan membahayakan kepada ibunya, atau janin itu sendiri akan menjadi tidak baik, maka disepakati, nggak ada khilaf. Tidak akan saya perpanjang masalah ini. Selagi di bawah 4 bulan sebelum ditiupkan roh, maka boleh digugurkan karena keadaan janin yang semacam itu atau membahayakan ibunya. Enggak usah dalam hal ini. Kita batasi sampai di sini saja. Adapun masalah 4 bulan ke atas ada perbincangan panjang supaya paham. Jadi apa yang Anda lakukan benar, datang ke dokter, pastikan kepada dokter, dan kebetulan masih 5 bulan, belum sampai 5 minggu ya, bahkan 5 minggu, kemudian dicek dulu sampai menurut petunjuk dokter. Kemudian setelah itu kalau dokter harus gugurkan selagi belum 4 bulan, maka sepakat, bisa. Boleh, tidak ada masalah seperti itu. Harus ada rambu-rambu gini, cuma nggak seenaknya. Nah, untuk bilang gugurin, nggak begitu dong. Ada aturannya dong. Jelas ya? Semoga Allah menjaga Anda. Allah beri segala kebaikan buat Anda. Allah nih, ya, kalau doa-doa kebaikan untuk semuanya, bukan sekedar beliau yang bertanya kepada siapapun. Semoga Allah berikan pada kita keturunan yang baik. Yang tidak diberi keturunan karena sudah terlanjur
Allah beri kebaikan di akhirat nanti. Baik di dunia, baik di akhirat semoga. Ini saja, wallahu a'lam bishawab.